Satu. Oke, selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang tugas tugas proyek kelompok, yaitu tugas proyek kelompok AI yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Melvin Rizky Putra Wahyudi dan teman saya. Saya Reza Firmansyah dan pada proyek kali ini kami mengimplementasikan model klasifikasi untuk memprediksi efisiensi bangunan berdasarkan karakteristik arsitekturalnya. Berbeda dengan pendekatan yang menggunakan ability machine learning seperti scikit-learn, implementasi ini menggunakan algoritma dari dasar, menggunakan NumPy dan juga Pandas. Proyek ini mencakup pengembangan model klasifikasi regresi logistik dari awal, implementasi pembelajaran semi-supervised dengan teknik self-training, validasi silang key-fold untuk mengevaluasi penghadalan model, serta solusi visualisasi alternatif menggunakan Python Imaging Library atau PIL. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan model klasifikasi yang akurat, tetapi juga memberikan wawasan dalam tentang cara kerja mesin secara internal algoritma. Lalu untuk tujuannya, proyek ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk desain bangunan hemat energi sampai kita mendemonstrasikan implementasi algoritma machine learning dari dasar. Lalu untuk tujuan utama dari proyek ini adalah kita membangun model klasifikasi akurat yang dimana kita emang mengambil untuk model klasifikasi dan kita selanjutnya itu mengidentifikasi fitur penting, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran semi supervised, memvalidasikan dalam model, lalu mengembangkan solusi fitur visualisasi alternatif. Lalu untuk problem statementnya sendiri yaitu untuk data ini bangunan bertanggung jawab atas sekitar 40% konsumsi energi global dan menyumbang sebagian besar emisi gas rumah kaca. Dengan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan dan efisiensi energi, kemampuan untuk memprediksi dan mengoptimalisasikan efisiensi energi bangunan menjadi sangat penting. Dan untuk masalah utamanya yaitu prediksi efisiensi energi, identifikasi faktor kunci, lalu untuk pembelajaran dari data terbatas. Lalu untuk detail dataset yang kita ambil yaitu dataset ini memiliki 768 bangunan yang berbeda dengan 8 fitur input dan 2 output dengan tidak ada missing data. Dan bisa dilihat di sini ada X1 sampai X8. Lalu untuk variabel targetnya itu kita mengambil Y1 untuk beban pemanasan, lalu untuk Y2 beban pendinginan. Nah, untuk yang kami ambil sendiri, kami memilih pada Y1 yaitu beban panasan sebagai variabel target yang ditransformasikan menjadi masalah klasifikasi benar ringan. Yang kami menggunakan nilai mediannya sebagai threshold, yaitu untuk efisiensi sebagai kelas 1 dan juga non-efisiensi sebagai kelas 0. Pemilihan metode klasifikasinya ini kami memilih untuk menggunakan klasifikasi biner dengan algoritma regresi logistik. Karena alasan yang pertama interpretasi yang jelas, keputusan berbasis threshold, serta fokus pada kategori, yaitu pemilik bangunan dan pembuat kebijakan lebih tertarik pada kategori efisiensi. Lalu juga untuk regresi logistik ini alasannya yang pertama sederhana dan juga interpretabilitas, serta efisiensi komputasional, performa yang baik untuk data terpisah secara linier, serta kemudahan untuk dimodifikasi. Lalu kita di sini juga menggunakan beberapa formula matematika dan fisikanya. Salah satunya itu fungsi sigmoid, di mana sigmoid 1/1 plus pangkat min z. Yang dimana fungsi ini mengubah nilai input Z menjadi nilai antara 0 dan 1. Lalu ini juga cocok untuk kasus klasifikasi seperti kelompok kami, karena outputnya ini bisa dianggap sebagai probabilitas. Lalu untuk nilai pangkat min Z-nya ini membuat fungsi ini menjadi nonlinear, dan karena itu kita bisa menangkap hubungan kompleks di data. Lalu ada juga algoritma gradient descent yang bisa dilihat di sini di kodenya. Lalu juga untuk formula algoritma gradient descent yang pertama dapat dilihat sendiri, yaitu X sebagai matriks fitur, W sebagai vektor bobot, Y sebagai label atau target asli, N sebagai jumlah data, dan X pangkatnya sebagai transport dari matriks. Sigmoid dari XW, prediksi dari model dalam bentuk probabilitas. Jadi bagian sigmoid XW ini dikurangi Y, itu adalah error atau selisih antara prediksi dan label asli. Serta untuk update bobot sendiri, yaitu alpha sebagai learning rate menunjukkan seberapa besar langkah setiap update. Dan delta JW sebagai gradien dari fungsi biaya, yang artinya setiap iterasi kita update bobot W dengan cara mengulangi nilai gradien atau arah penurunan sebanyak alfa kali. Lalu di sini juga kita menggunakan semi supervised dengan self training. Jadi untuk fungsinya itu untuk meningkatkan performa model dengan memanfaatkan data tidak berlabel seperti teknik self training untuk diimplementasikan. Lalu kita juga menggunakan formula confidence score, yang dimana confidence ini rumusnya itu max P 1 minus P, yang dimana P-nya ini adalah probabilitas untuk prediksi.
Dan untuk ini kami menggunakan validasi silang key vault. Yang pertama untuk mengecek kehandalan model seperti dengan kode yang terpapar. Dan juga kami menggunakan seleksi analisis fitur. Dari 8 fitur yang ada, kami memilih 4 yang paling eh, berkorelasi dan ukuran efeknya sangat cukup tinggi. Lalu di sini juga kita menggunakan rumus efek size atau Cohen, di mana di sini arti simbolnya itu yang di mana eh, rumusnya ini kita bisa mencari rata-rata kelompok satu, rata-rata kelompok nol, dan kita juga bisa mencari standar deviasi kelompok satu, standar deviasi kelompok nol. Lalu kita juga bisa mencari nilai efek efek size-nya, jadi seberapa besar beda dua kelompok secara praktis. Lalu sini juga kita menggunakan kode untuk mengekspor data ke SCV karena untuk keterbatasan matplotlib, karena jika kita menggunakan matplotlib sendiri itu akan mendapatkan error, yaitu recursion error, recursion limit. Jadi kita menggunakan PIL, yaitu Python Imagine Library. Jadi kita menggunakan pendekatan seperti kode di bawah ini. Lalu untuk hasilan matriksnya, di sini untuk performanya itu performa model standar. Untuk model regresi logistik standar yaitu mencapai performa yang sangat baik, yang dimana akurasinya itu 98,05%, presisi 100%, recall-nya 95,77%, dan F1 score-nya 97,84%. Lalu untuk conversion matriksnya yang ada di outputnya itu, jadi untuk modelnya ini sangat sempurna untuk mengidentifikasi semua 83 bangunan efisiensi energi rendah, jadi tidak adanya juga flash positif, dan salah mengklasifikasinya itu hanya 3 dari 71 bangunan efisiensi energi tinggi. Dan berdasarkan RC Curve atau Receiver Operating Characteristic menunjukkan kemampuan model untuk membedakan antar kelas positif dan negatif. Seperti lihat hasilnya, hasilnya sangat tinggi mendekati satu, yang berarti model sangat baik untuk melakukan kemampuan diskriminatif yang sangat tinggi. Dan untuk kepentingan fitur dapat dilihat beberapa nilai absolut bobot model kepentingan fitur adalah sebagai berikut. Yang pertama X5 tinggi keseluruhan, X1 kekompakan relatif, X3 luas dinding, serta X7 luas glazing kaca. Ini berarti semua bobot bernilai positif, yang berarti peningkatan nilai pada fitur-fitur ini mengarah pada kemungkinan lebih tinggi untuk kelas satu atau efisiensi energi yang cukup tinggi. Dapat dilihat pada gambar terminal dan juga chart yang telah kami berikan. Serta untuk performa self-training, menunjukkan model dengan performa yang sedikit lebih baik. Untuk akurasi, presisi, recall, dan F1 score memang tidak ada perubahan. Namun dapat dilihat melalui fitur metrik performa yang ada sedikit perubahan, di mana ini menunjukkan bahwa self-training menggeser fokus model untuk lebih menekankan fitur yang lebih diskriminatif, yaitu X5 dan X1, di mana untuk X3 dan X7 mengalami penurunan nilai bobot. Dapat dilihat untuk chartnya sendiri ada perbandingan. Ini untuk yang standar model dan ini untuk yang self training. Hasil setelah self training menunjukkan ada sedikit perubahan dari bobot dari masing-masing fitur. Lalu di sini selanjutnya itu validasi hasil, jadi validasi silang key fault untuk memastikan kehandalan model validasi silang five fault yang dilakukan. Lalu untuk visualisasi distributor fitur membantu memahami bagaimana fitur memfungsikan kelas. Jadi kita bisa lihat di sini dengan output dan visualnya. Di sini kita bisa melihat untuk standar devisasinya yang rendah, yang di mana di bawah 1%. Jadi untuk semua matriks mengkonfirmasi untuk bahwa model ini memberikan performa yang sangat konsisten dan dapat diandalkan. Lalu selanjutnya kita bisa melihat di sini untuk visual dan outputnya. Visualisasi di sini untuk fitur ini untuk membantu memahami bagaimana fitur itu memisahkan kelasnya. Lalu kita bisa melihat outputnya di sini untuk X1, X3, X5, dan X7 memiliki ini juga memiliki low class, main, dan standar deviasi. Dan kalau bisa dilihat di sini untuk efek size-nya dari X5 sendiri itu sekitar 6,29, dan correlation-nya itu sekitar 0,6233. Lalu untuk X1-nya sendiri, mohon maaf, untuk X3-nya sendiri itu sekitar korelasinya itu sekitar 0,4557, dan efek size sekitar 0,6315. Lalu untuk X5-nya sendiri itu efek size itu sekitar 6,2918, dan lalu
correlation correlation itu sekitar 0,8894. Lalu untuk X7-nya itu sendiri efek size itu sekitar 0,1410. Untuk correlation-nya sendiri itu sekitar 0,2698. Yang dimana untuk X7-nya sendiri di sini sangat rendah, sekitar 0,14. Nah, ini menunjukkan bahwa X5 itu menunjukkan pemisahan yang sangat jelas antar kelas, yaitu kelas 1 dan juga kelas 0. Lalu untuk kesimpulan dari hasil proyek kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, performa model yang tinggi. Model irigasi logistik yang sederhana ketika dipilih dengan tepat. Lalu juga beberapa fitur penting seperti tinggi bangunan dan kekompakan relatif menunjukkan hasil yang sangat positif untuk mengidentifikasi efisiensi bangunan. Lalu juga kontribusi self-training untuk tidak lebih menyempurnakan bobot, meningkatkan penekanan pada fitur yang lebih prediktif. Lalu juga stabilitas model, visualisasi alternatif menggunakan PAL, serta implementasi algoritma dari dasar. Dan untuk implikasinya berarti untuk meningkatkan optimasi tinggi bangunan yang optimal dapat secara signifikan untuk memengaruhi efisiensi energi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.